Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya ya, dimanapun berada gitu ya, dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya teman-teman ya. Ini beberapa hari kemarin itu banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang blawong ya teman-teman ya. Blawong, blawong makhluk halus ya teman-temannya. Makhluk halus itu yang tergolong segan terhadap Senin Legi ya teman-temannya, itu yang namanya blawong. Jadi blawong itu makhluk apa? Yang namanya blawong ya makhluk halus ya, tergolong dari golongan jin juga ya teman-temannya ini blawong. Namun di sini blawong inilah yang selalu diincar ya teman-teman ya, yang selalu diincar oleh beberapa orang-orang yang ahli di dalam dunia gaib ya teman-teman ya. Orang-orang yang paling suka mencari wangsit itu kebanyakan orangnya itu ya blawong ini yang mereka cari. Namun kebanyakan mereka itu tidak tahu peran-perannya blawong itu seperti apa gitu ya teman-temannya. Dan blawong inilah yang disebut sebagai makhluk ya teman-teman ya, atau makhluk halus pembawa wangsit ya teman-temannya. Ini yang namanya blawong. Dan blawong ini dikaitkan dengan yang namanya ya makhluk-makhluk perusak ya teman-temannya, atau yang dinamakan makhluk gaib yang mengguncang bumi, ibaratnya gitu ya teman-teman. Yang itu yang membuat kerusakan di bumi ya teman-temannya. Ini adalah blawong. Yang membuat tsunami, kemudian yang menciptakan apa ini tadi, gempa bumi, tanah longsor gitu ya teman-teman. Pokoknya kerusakan-kerusakan di bumi itu adalah ulah-ulahnya dari blawong. Itu ya teman-teman. Begitu juga yang namanya ini gunung meletus dan lain sebagainya ini, ya ini tadi. Ini adalah hasil dari ulah-ulah dari bangsa blawong. Itu ya teman-teman ya. Atau yang dinamakan dengan yang namanya muda murat atau muda mirat ya teman-teman ya. Muda murat atau muda mirat atau muda mirat ya teman-teman ya. Ini yang dinamakan muda mirat atau sang penghancur. Ini kalau orang Jawa itu namanya, mengenalnya dengan nama sebutan blawong. Atau yang dinamakan sebagai ratu. Ratu penguasa atau sang penguasa. Ini adalah dari golongan blawong. Itu ya teman-temannya, ratu penguasa hutan, hutan angker maksudnya ya teman-temannya, ratu penguasa lautan, ratu penguasa gunung-gunung dan bukit-bukitan gitu, atau batu ya teman-temannya, atau bukit-bukitan gitu ya teman-teman. Ini adalah yang namanya blawong teman-teman. Jadi blawong ini penampilannya itu seperti sosok seorang ratu, seorang raja, seorang punggawa gitu ya teman-teman ya, atau sosok peri atau bidadari. Ini adalah jelmaan-jelmaan dari yang namanya blawong. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seorang Senin Legi, kemarin ada seorang Senin Legi itu ingin menghadap blawong. Senin Legi kok ingin menghadap blawong? Seorang Senin Legi kok ingin menghadap, ingin ketemu dengan blawong itu. Berarti kan Senin Leginya yang tunduk, yang ibaratnya yang tunduk sama blawong. Itu kebalik teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Kalau yang namanya blawong itu nggak mau mendekat sama Senin Legi, itu nggak mau teman-teman. Itu ya teman-teman. Itu sangat segan sekali dan takut sama yang namanya Senin Legi, yang namanya dari bangsa blawong ini. Kebanyakan orang yang menghadap blawong, karena blawong ini adalah makhluk gaib ya teman-teman ya, dari golongan bangsa-bangsa makhluk halus ini yang mampu menciptakan kekayaan terhadap manusia, yang mampu memberi kekayaan, yang mampu memberi kesaktian kepada manusia, kehebatan kepada manusia yang melebihi jin gitu maksudnya ya teman-teman ya. Ya ini dari bangsa blawong ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Kebanyakan sekarang ini kan seorang spiritual, orang-orang yang ahli di dunia gaib itu hanya satu tujuan mereka, yaitu mencari wangsit, itu saja teman-teman. Kalau teman-teman itu ahli di dalam spiritual itu, kalau masuk ke dunia gaib, masuk ke dunia spiritual itu tidak ada lain teman-teman yang dicari, yaitu hanya mencari wangsit. Entah itu wangsit kekayaan, wangsit kesaktian, wangsit kehebatan atau wangsit kedudukan, hanya itu teman-teman yang mereka cari.
yang dicari itu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu memahami yang namanya itu blawong. Itu ya teman-teman ya. Karena apa ya? Wujud dari blawong ini adalah sosok orang atau sosok wanita atau sosok manusia ya. Sesosok manusia yang tua dengan wajah yang sangat buruk rupa. Dan yang namanya blawong ini selalu mengendarai yang namanya binatang berbentuk kuda ya teman-teman, atau ya suka naik kuda ya teman-teman ya gitu. Itu kalau yang namanya blawong. Dan ini paling gemar sekali itu merubah wujudnya. Ya teman-teman ya, paling suka sekali itu merubah wujudnya gitu. Bisa berubah wujud menjadi sesosok kiai yang hebat, merubah sosoknya menjadi seorang yang berilmu tinggi gitu ya teman-teman. Bahkan ini paling suka itu merubah wujudnya menjadi seorang wali. Itu ya teman-teman ya. Kalau seorang ahli spiritual, seorang yang ahli di dalam dunia gaib, kebanyakan mereka itu ingin ketemu dengan yang namanya wali. Oh, saya kemarin itu bertemu, saya itu kemarin itu ditemuin sama Sunan Kalijaga. Oh, saya kemarin itu ditemuin dengan yang namanya ini, Kanjeng Ratu ini. Nah, itu teman-temannya. Itu adalah ulahnya dari bangsa Blawong ini tadi teman-teman ya. Karena apa? Kalau yang namanya Blawong ini yaitu tadi kebanyakan itu menularkan. Menularkan maksudnya yang merubah dirinya menjadi seorang ratu, kemudian menawarkan kepada kita, kepada manusia ya, memberikan kekayaan, menawarkan kekayaan gitu ya teman-teman ya. Menawarkan ilmu-ilmu kesaktian. Itu ya teman-teman. Itu kalau dari bangsa Blawong. Bangsa Blawong ini yang paling ahli dalam menciptakan malapetaka ya teman-teman ya. Kemudian ahli juga dalam mencipta atau merubah dirinya. Merubah dirinya itu menjadi sosok yaitu tadi ulama-ulama yang memiliki karisma tinggi. Merubah dirinya menjadi seorang wali, merubah dirinya menjadi seorang ratu, seorang bidadari gitu ya teman-teman. Ini adalah ulah-ulah dari bangsa Blawong. Kemudian merubah dirinya menjadi sebuah pusaka. Itu ya teman-teman ya, entah pusaka apa itu, entah itu merah delima, entah itu keris, entah itu pokoknya pusaka ya teman-teman ya, merubah dirinya menjadi pusaka-pusaka yang hebat itu tadi ya teman-teman ya. Ini adalah ulah-ulahnya dari bangsa Blawong. Dan kebanyakan apa yang dirubah ketika Blawong ini merubah dirinya menjadi sebuah pusaka, maka pusaka itu akan menjadi pusaka yang sangat hebat teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Kebanyakan kalau yang namanya Blawong ini ya memang karena kedudukannya sebagai seorang ratu, kebanyakan ya disegani, ditakuti gitu ya teman-teman. Kalau yang namanya Blawong ini kebanyakan kan ya kan yang disebut sebagai sang penguasa wilayah atau wilayah laut, wilayah pegunungan, wilayah hutan. Itu ya teman-temannya. Ini adalah yang namanya Blawong. Itu ya teman-temannya. Jadi kalau kemarin itu ada teman-teman yang bertanya, oh saya pengen ketemu loh dengan Blawong. Saya itu pengen loh ketemu dengan Blawong. Kalau Senin Legi itu seharusnya itu tidak seperti itu teman-teman. Ya teman-teman ya. Senin Legi itu seharusnya itu tidak seperti itu teman-teman. Karena apa? Yang namanya Blawong ini tidak akan mau mendekat dengan Senin Legi. Akan ketakutan. Itu ya teman-temannya. Karena di sini ada yang mengatakan yang namanya Senin Legi itu adalah presiden lelembut. Ada yang menyampaikan seperti itu ya teman-temannya. Ada gitu. Sebagian orang yang ahli yang bisa memahami tentang Senin Legi itu ada juga yang memahaminya seperti itu. Jadi bangsa-bangsa halus, bangsa-bangsa dari bangsa Blawong ini yaitu kebanyakan menghindar. Jika Senin Legi mendatangi suatu wilayah yang diduduki oleh yang namanya bangsa Blawong ini tadi, maka bangsa Blawong itu kebanyakan akan menyembunyikan dirinya, teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Ya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang yang namanya Blawong ya teman-teman, yaitu Blawong itu atau sang pembawa wangsit itu ya teman-teman ya. Atau yang dinamakan atau Muda Mirat atau yang namanya Muda Murat gitu ya, Muda Murat, antara Muda Murat dan Muda Mirat itu sama teman-temannya gitu. Kalau kita sebagai orang Jawa ya teman-teman, sebagai orang Jawa itu biasanya menyebutnya itu sebagai ratu. Sang ratu. Itu ya teman-teman ya. Sang ratu penguasa. Nah, itu dari bangsa Blawong.
Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan apabila dalam penyampaian ini mungkin pemahaman saya itu berbeda dengan pemahaman teman-teman ya tentang yang namanya belawang ini tadi. Mungkin bagi teman-teman itu bukan belawang atau siapa itu ya teman-teman. Gitu. Dan apabila ada teman-teman yang masih banyak sekali penasaran, ingin bertanya dengan belawang, tapi namun gini ya teman-teman, yang namanya belawang itu kok yang anehnya gitu, kok Senin Legi kok pengen ketemu belawang. Itu ya teman-teman ya. Kok penasaran sama belawang, saya pengen ketemu dengan belawang, saya penasaran sama belawang. Kemarin itu ada yang nanya, yang ngotot itu ya, maksa saya pengen ketemu dengan belawang. Itu ya teman-teman ya. Kalau menurut cerita-ceritanya ya itu tadi, kalau tempat angker yang ada ratunya, ada perinya, dan ada sang penguasanya, itu kebanyakan itu adalah belawang teman-teman. Sang penguasa yaitu belawang. Mungkin cukup ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.